Pagi semua. Saya berharap semua sama-sama semangatnya. Saya pikir semua semangat, vibe-nya rasa berbeda. By the way, kalau saya ingin kasih satu appreciate, kalau saudara lihat ke belakang sedikit, ada satu yang memegang kamera. That's young, that's youth. Thank you. Saya berdoa dan saya berharap akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang melayani, memberikan hidupnya bagi nama Tuhan. Amin. Awal bulan ini, Pastor Ihab telah membagikan bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Lalu minggu yang lalu, Pastor Yan sudah membagikan mengenai bagaimana kita hidup tidak memiliki prasangka terhadap Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini saya ingin membagikan mengenai topik tentang family. Again, kenapa saya membagikan mengenai family dari bulan ke bulan? Karena saya berharap dengan tema kita Unity tahun ini, kita berharap bukan cuma kita sebagai satu jemaat memiliki satu unity, tapi keluarga-keluarga, hubungan suami istri juga bisa memiliki satu unity, sehingga setiap hubungan suami istri boleh terbangun, setiap keluarga juga boleh terbangun, kita sama-sama bertumbuh, karena saya percaya bahwa ketika keluarga-keluarga kuat, ketika keluarga-keluarga bisa bersatu, maka kehidupan kita sebagai satu jemaat pun bisa bertumbuh dengan kuat, dan bahkan bukan cuma kita, tapi kita bisa menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini. Amin. Mengenai pernikahan, bagaimana satu pasang orang menikah, pada umumnya mereka atau kita semua yang menikah punya alasan mengapa kita ingin menikah. Ada yang ingin menikah karena alasan cinta, itu yang paling klasik, tapi itu yang paling nyata. Ada orang yang ingin menikah karena ingin punya anak, ada orang yang ingin menikah karena alasan keuangan, ada orang yang ingin menikah karena ingin bahagia, ada orang yang ingin menikah karena sudah merasa cocok dan nyaman dengan orang tersebut, ada orang yang ingin menikah juga karena mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Semua kita punya alasan mengapa kita ingin menikah. Namun, semua alasan tersebut menuju pada satu hal, di mana bagaimana kita ingin mencapai satu kehidupan keluarga yang bahagia tentunya. Apapun alasannya. Namun ketika kita menjalani satu pernikahan, kita mulai melihat kebenarannya. Wah, ternyata untuk mencapai satu kebahagiaan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ternyata ada satu perjuangan di dalamnya. Dan sekali lagi walaupun ini firman Tuhan untuk keluarga-keluarga suami dan istri, tapi jangan khawatir untuk anak-anak muda atau para single, yang orang-orang yang belum menikah. Karena prinsip-prinsip yang akan saya bagikan ini juga akan bermanfaat bukan hanya untuk suami istri, tapi bagaimana juga untuk setiap anak-anak muda, orang-orang yang belum menikah, untuk bisa membangun hubungan juga dengan saudara, dengan sahabat, dengan rekan sepelayanan, dengan rekan sekerja dan sebagainya. Jadi akan tetap bermanfaat bagi banyak semua orang. Hari ini saya akan memberikan tema mengenai 4 kebenaran mengenai pernikahan. Saya akan mulai dengan satu ayat di Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita perlu tahu mengenai kebenaran di dalam sebuah pernikahan. Karena dengan kita mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Dan pada akhirnya kita bisa membangun satu hubungan suami istri dengan cara yang baik. Kebenaran yang pertama yang saya bagikan adalah pernikahan adalah tempat untuk menerima dan melengkapi. Ini kebenaran yang pertama. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi firman Tuhan mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kita dipersatukan di dalam satu pernikahan. Satu quote, satu slide yang berikutnya. Ini satu quote yang saya coba tulis. Bukan quote, saya akan mulai dengan ini. Banyak perselisihan terjadi bukan dikarenakan niat jahat, melainkan karena ketidakmengertian akan perbedaan pria dan wanita. Di dalam hubungan suami dan istri banyak sekali kita bertengkar atau berselisih satu dengan yang lain. Sebenarnya bukan karena niat jahat sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Tapi kebanyakan pertengkaran atau perselisihan terjadi itu dikarenakan ketidakmengertian kita mengenai pria dan mengenai wanita. Nah, di Kejadian 1 ayat 20 dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan saya mencoba masuk slide berikutnya.
Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setuju? Ini firman Tuhan. Yang bawahnya bukan firman Tuhan, ini adalah quote saya yang keduanya. Tapi apa yang telah dipisahkan oleh Tuhan, jangan coba disatuin. Karena kalau kita mencoba untuk menyatukan apa yang Tuhan sudah pisahkan, maka yang ada hanyalah ribut. Maksud saya ini adalah, ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai dua ciptaan yang berbeda. Yang memiliki cara yang berbeda, cara pandang yang berbeda, memiliki cara hidup yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda. Dan jikalau di dalam pernikahan kita mencoba untuk membuat istri kita menjadi sama seperti kita, atau istri mencoba membuat suami menjadi sama seperti dirinya, maka yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran. Kenapa? Karena tidak pernah ketemu. Karena memang Tuhan dari awalnya sudah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai rupa dan gambar dirinya. Nah, saya akan kasih dua atau tiga contoh mengenai perbedaan antara pria dan wanita. Yang memang kita tidak bisa persatukan dan tidak bisa ubah di dalam pernikahan kita. Ini adalah satu sudut pandang. Ada satu lagi sini, harusnya. Ini adalah sudut pandang bagaimana pria dan wanita melihat. Oke, gangguan. Oke, ini adalah sudut pandang seorang wanita, dan di sini adalah sudut pandang seorang pria. Saya kasih gambar. Di sini ada sepeda, ada kucing, dan ada bunga. Ketika wanita melihat sesuatu, maka wanita akan bisa melihat dengan white. Tapi pria diciptakan memang memiliki satu sudut pandang yang jauh lebih sempit dibanding seorang wanita. Jadi kalau pria melihat ini, pria akan melihatnya kecil. Sayang sekali. Pria hanya bisa melihat satu kucing. Ini pria nih. Oke, thank you. The solution. Nah, ini pria. Ketika pria melihat sesuatu, pria itu memiliki luas lapang pandang yang sempit. Tapi wanita ketika melihat sesuatu, dia memiliki luas lapang pandang yang luas, yang besar. Jadi kalau saya lihat ke depan, yang sininya kelihatan lebih buram. Nah, amazingnya, yang ajaibnya adalah ketika wanita lihat ke depan, yang di sini kelihatan. Nah, aplikasi untuk student. Jadi kalau kalian berpikir ketika ada guru wanita mengajar, dan kalian di sana berpikir guru nggak lihat kalian waktu nyontek, that's wrong thing. Bermanfaat kan maksud saya. Tapi kalau laki-laki yang di sana melihat ke depan, di sana nggak kelihatan, iya di sana nggak kelihatan. Karena itu banyak laki-laki yang mudah ditipu. Oke. Nah, slide berikutnya. Ini kan sketsa. Nah, ini the real-nya. Ketika laki-laki menyetir mobil melihat sesuatu ke depan, yang dilihat tuh mobil ke depannya. Selalu ada blind spot di kiri kanannya. Itulah sebabnya ketika kita suami istri menyetir di dalam perjalanan, the best way, hal yang terbaik untuk kita nyetir adalah taruh istri kita di samping kita. Kesannya kasar kalau ditaruh ya. Tapi biarkan kita berkendaraan bersama-sama. Kenapa? Karena ketika kita menyetir, kita nggak melihat sisi kiri atau kanan. Itulah sebabnya ketika kita nyetir tiba-tiba istri kita bilang, awas. Awas. Lalu laki-laki dengan egonya bilang, ya gue udah tahu. Pertanyaannya ya, sama-sama kita bisa jawab, benar kita udah tahu? Pada umumnya, sebenarnya kita nggak tahu. Kita cuma lihat bayangannya aja, separuh kebenaran. Kelihatan bayangan nggak real, kadang-kadang kecelakaan juga terjadi. Itulah sebabnya kecelakaan banyak terjadi pada pria. Karena inilah cara pria memandang sesuatu. Nah, seringkali kita ribut gara-gara ini, bener? Di mobil aja seringkali kita ribut. Suaminya berkata, udahlah kamu jangan ribut, jangan bawel. Istri bilang, iya tapi kamu nggak ngelihat. Ya percaya aja sama saya. Kata-kata terakhir yang paling mudah diucapkan, percaya saja dengan saya. Bahwa saya akan berjaga-jaga. Ya istri pasti akan percaya. Tapi ketahuilah bahwa istri punya cara pandang yang lebih luas dan lebih besar. Sehingga itu akan menjaga hidup setiap kita, pria,
menjadi lebih baik. Contoh yang berikutnya adalah ketika suami istri atau istri minta tolong kepada suaminya, tolong dong cariin jepitan saya di meja, di laci. Apa yang kita lakukan? Oke, kita cari buka lacinya. Nggak ada. Benar. Istrinya bilang, ada di laci paling atas. Suaminya bilang, iya saya udah cari, nggak ada. Yakin. Lalu istrinya naik, buka lacinya. Ini apa? Kamu nggak pernah dengerin apa omongan saya, katanya. Kamu nggak pernah perhatiin saya. Dengerin dong kalau saya bilang, katanya. So, istri bilang gitu kan. Suami bilang, saya udah nyari setengah mati. Tapi memang saya nggak bisa menemukannya. Walaupun hari kita juga heran, kenapa saya nggak bisa menemukannya? Abai kalau saudara suruh cari bumbu dapur di dapur kan? Buka lemari, mana garamnya? Kita udah cari mana garamnya. Ini solusinya. Kita nggak bisa merubah itu, saudara. Kalau istri mau marah hanya karena cara pandang pria, kita akan ribut terus setengah mati. Dan kalau pria ingin mempertahankan egonya karena saudara memang nggak melihat, memang kelihatannya saudara nggak melihat, kita hanya akan ribut setengah mati. This is the solution. Kalau pria melihat sesuatu, dia akan melihat seperti melalui satu teropong. Karena dia sempit dan dia fokus hidupnya. Jadi seperti gitu tuh, kayak pakai binokuler gitu tuh. Nah, jadi kalau laki-laki melihat ke sini, dia lihat ke sini, di sini nggak kelihatan, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mencari sesuatu? Lihat ke atas, lihat ke bawah, lalu lihat ke kiri, lihat ke kanan. Dan istri-istri perlu harus tahu, ingetin. Diagonalnya udah belum. Karena kita udah cari ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, tetap nggak ketemu. Kenapa? Karena kita lupa ada sudut diagonal yang miring. Ke kiri atas, ke kanan atas, ke kiri bawah, ke kanan bawah. Jangan menuntut, maksud saya, ingetin suaminya. Kiri atas udah belum. Walaupun garing sebenarnya. Tapi itu istri saya juga lakuin. Waktu dia tidur sama saya, tolong dong cariin. Saya bilang, aduh nggak ada. Yang diagonal udah belum. Oh iya. Saya bilang, saya cari lagi. Oh ya ada, ketemu. Seperti pewahyuan. Maksud saya gini, saudara. Itu adalah perbedaan pria dan wanita yang kita nggak pernah bisa hapuskan. Apa yang Tuhan sudah ciptakan berbeda, itu akan berbeda. Saudara mau ribut sampai kapanpun, kita hanya akan ribut suami istri. Bukan hanya suami istri, pertemanan kita, persahabatan kita, rekan sepelayanan kita pun akan ribut hanya gara-gara perbedaan yang memang tidak bisa dipersatukan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu pernikahan. Tetapi apa yang sudah dipisahkan oleh Tuhan mengenai pria dan wanita, jangan coba dipersatukan karena biasanya akan ribut. Itu kebenaran yang pertama yang ingin saya bagikan. Lalu kebenaran yang kedua, tentu akan ada banyak mengenai perbedaan pria dan wanita dalam kehidupan kita nanti ke depannya. Tapi saya tidak akan banyak bahas di sini. Nanti kita akan adakan pertemuan The Gap Family. Mungkin kapan, nanti kita akan bahas ini juga perbedaan-perbedaan pria dan wanita. Sehingga akhirnya kita akan bisa semakin dibangun dalam hubungan suami dan istri. Nah, satu lagi contohnya, satu lagi. Atas, ini. Ini hanya para pria, saya mau tanya. Buat pria untuk membaca WhatsApp ini, enak yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Wah, saya senang banget jawabannya. Saya udah mikir, kalau jawabannya kiri gimana ya? Kanan ya, setuju ya? Kalau pria, wanita enak yang mana bacanya? Kiri kan? Ya, itulah perbedaan yang kedua. Jadi kalau saudara mau titip makanan sama istri, titip belanjaan, jangan WhatsApp pakai cara yang sebelah kiri. Kanan. Tapi pakai cara yang sebelah kiri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pria pada umumnya 85% pria itu menggunakan belahan otak sebelah kiri. Sehingga ketika dia membaca sesuatu atau melakukan sesuatu, dia akan melakukan atau membaca secara struktural. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita bacanya satu ke samping, maka yang ada biasanya ada yang ketinggalan. Benar apa benar? Roy udah ngangguk-ngangguk, berarti sering. Karena saya juga sering mengalami ini. Waduh, kok saya dititipin, kok ada yang gak kebaca. Padahal saya sungguh, saya udah baca dengan seksama.
Diulang, direnungkan, tapi tetap ada yang ketinggalan. Kenapa? Istri kita kadang berkata, kamu gak perhatiin sih apa yang saya WhatsApp. Bukan istri saya. Tapi bisa jadi wanita-wanita berkata, kamu gak perhatian WhatsApp saya aja gak dibaca dengan benar gitu loh. Kalau WhatsApp aja gak dibaca dengan benar, bagaimana kamu memperhatikan hidup saya? Dalam hati kita, apa hubungannya WhatsApp sama hidup ini? Tapi ini realnya saudara. Ini adalah perbedaan antara pria dan wanita. Jadi kalau istri-istri ingin nitip sesuatu atau ingin text something kepada suami, tolong kita. Dengan segala kelemahan yang kita miliki, benar? Tolong WhatsApp-nya pakai 1, 2, 3. Akan jauh lebih mudah. Saya tahu ini karena istri saya pernah nitip juga yang melakukan ini. Jadi kalau, ya itulah ceritanya. Itu perbedaannya dan saya pikir dan kalau kita mengirimkan sesuatu teks sama istri kita, tulislah dengan stylenya wanita. Bikin surat cintanya jangan pakai 1, aku mencintai kamu. 2, aku menghormati kamu. 3, jangan. Itu akan ditangkap dengan makna yang berbeda. Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah pernikahan bukanlah tempat untuk menuntut perubahan. Slide berikutnya. Bagaimana itu kan yang tadi saya bagikan yang pertama itu berbicara mengenai perbedaan antara pria dan wanita. Lalu bagaimana dengan perbedaan karakter atau attitude atau kebiasaan kita? Nah, yang saya ingin bagikan, yang saya pikir ini akan memperlengkapi hubungan suami istri, bukan cuma suami istri tapi persahabatan, rekan pelayanan dan rekan sekerja. Kalau saudara lihat di sini ada 5 garis lingkaran. Dari yang paling luar itu face, yang kedua fact, yang ketiga feeling, yang keempat fear, yang kelima itu faith. Banyak suami, karena kita bulan lalu sudah berbicara mengenai submission, wanita, hari ini banyak suami. Banyak suami berpikir dan dengan bangganya dia berkata, gua hafal nomor sepatu hak istri saya. Nomor misalkan 39, bener gak? Gua tahu makanan kesukaan istri gua. Saya tahu warna kesukaan istri saya. Dan kita bangga dengan hal itu. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah lingkaran hubungan yang kita miliki antara sesama kita atau suami dan istri. Kalau kita hanya mengetahui face istri kita, oh bukannya seperti ini, oh rambutnya begini, oh pakai bajunya begini, oh pakai celananya begini, oh ini, itu adalah hubungan kita hanya sebatas face, permukaan, lingkaran yang paling luar. Lalu kalau kita ingin mengenal istri kita atau suami kita lebih dalam lagi, kita masuk ke tahap yang fact, yang pada kenyataannya, faktanya. Oh istri saya nomor sepatunya 38, makanan kesukaannya seafood, warna kesukaannya favoritnya mungkin pink. Kalau salonnya di sini, kalau shoppingnya di mana, dan kita berpikir kita tahu istri kita. Laki-laki, karena laki selalu akan berbicara mengenai fact, kenyataan atau faktanya. Dan waktu kita tahu bahwa, wah saya udah tahu banyak tentang istri kita, maka kita berpikir bahwa wah, hubungan saya dengan istri saya sudah sangat dalam. Sampai saya tahu semua apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, tempat favorit, tempat yang tidak favorit, makanan apa yang dia suka, makanan apa yang dia tidak suka, dan sebagainya. Tapi saudara, itu hanya sebuah fakta dalam hubungan. Dan yang ketiga yang lebih dalam dari fakta, yaitu feeling. Di mana hubungan suami istri ketika ada di tahap ini, mereka bukan cuma tahu faktanya, tapi mereka bisa tahu apa yang istrinya sedang rasakan hari ini. Apa yang suaminya sedang rasakan hari ini. Bahkan bukan cuma perasaannya, rasa senangnya, rasa sedihnya, rasa khawatirnya. Tapi hubungan yang lebih dalam dari itu yaitu fear, rasa takut. Apakah kita tahu apa yang ditakuti oleh istri kita? Apakah kita tahu apa yang ditakuti oleh suami kita? Apakah kita pernah menyadari bahwa suami-suami kadang-kadang takut untuk tidak punya uang? Apakah kita suami-suami tahu kadang-kadang istri kita takut bahwa hidupnya mungkin tidak akan bisa survive sampai berapa tahun ke depan? Tapi ada satu yang paling dalam, yaitu faith. Ini yang kita coba kejar. Faith adalah tempat di mana seseorang bisa percaya kepada orang lain. Matius 14 ayat 26 sampai 29.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Ini ceritanya waktu murid-murid Tuhan Yesus ada di perahu dan diterpa badai, lalu Tuhan Yesus datang berjalan di atas air menghampiri mereka di tengah danau. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, sungguh aku datang, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hubungan Petrus sama Tuhan Yesus bukan hubungan yang permukaan. Petrus tidak hanya tahu siapa Yesus. Petrus bukan hanya bisa menceritakan mengenai fakta dirinya berasal dari mana, dari keluarga seperti apa, bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakternya. Tetapi Petrus bisa mengungkapkan, murid-muridnya bisa mengungkapkan rasa takutnya kepada Yesus. Dia bisa hidup di dalam rasa takut dan dia bisa menyatakannya, aku takut. Tapi Petrus berjalan lebih lagi dibanding sahabat-sahabatnya. Dia bukan hanya menunjukkan rasa takutnya, tapi Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Artinya apa? Petrus sedang berjalan dari rasa takutnya kepada satu kepercayaan kepada Tuhan. Suruh aku datang, maka aku akan berjalan. Hubungan kita suami dan istri, seringkali kita hanya cerita mengenai fakta, saya suka ini, saya suka itu, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, dan sebagainya. Atau faktanya adalah kita hanya menceritakan perasaan-perasaan kita dari waktu ke waktu, saya benci, saya marah, saya tidak suka, saya sakit hati, saya kecewa, sama si A, sama si B, dan sebagainya. Tapi maukah kita beranjak sedikit lebih dalam hubungan suami dan istri, yaitu kita bisa menceritakan rasa takut kita. Tanpa kita takut dihakimi, tanpa kita takut disalah-salahkan, tanpa kita takut dijelek-jelekan oleh pasangan kita, oleh orang-orang sahabat kita, rekan sepelayanan kita, dan sebagainya. Dan sampai tahap yang terakhir, sampai suami kita bisa berkata, coba dong kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan. Ketika suami bisa berkata, kasih tahu dong apa yang harus saya lakukan. This is faith, ini trust yang sudah mulai terbangun. Karena laki-laki akan menanyakan ini kepada orang kepada siapa yang dia percaya untuk menunjukkan hidup kebenaran dalam hidupnya. Jadi ketika hidup suami istri kita hanya sampai di mana, saya tahu hobinya, saya tahu nomor sepatunya, saya tahu ukuran kaosnya, ukuran bajunya. Dan hubungan kita hanya permukaan sebagai suami istri. Tapi mari ayo kita hidup jauh lebih dalam daripada sekedar permukaan. Bangun hubungan suami istri, bangun hubungan persahabatan, persaudaraan di tengah-tengah kita, rekan sepelayanan kita, untuk kita bisa cerita, untuk kita bisa sharing. Tentu jangan mengumbar semua perasaanmu kepada semua jemaat. Itulah sebabnya ada home cell. Untuk saudara bisa ceritakan apa yang saudara rasakan, apa yang saudara takutkan di tengah-tengah dalam hidupmu, dan saudara bisa berbagi pada orang-orang tertentu. Agar apa? Agar hubungan terbangun dari waktu ke waktu. Jadi maksud saya menceritakan ini adalah, di dalam pernikahan kita tidak bisa menuntut perubahan dalam hidup suami atau istri kita. Semakin kita menuntut perubahan, maka semakin banyak pertengkaran yang terjadi di antara suami dan istri. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh meminta perubahan. Mari kita buka di Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maksud saya adalah, ketika saudara melihat ada karakter atau ada kebiasaan atau ada sikap yang buruk dari suami atau istri kita, yang kita bisa lakukan adalah mintalah untuk dia berubah. Tapi untuk kita bisa meminta bagaimana dia berubah, jangan gini. Sebelum saudara meminta perubahan, bangunlah hubungan terlebih dahulu. Kalau saudara hari ini belum tahu perasaannya, kalau saudara belum tahu rasa takutnya, maka saudara menuntut perubahan, kalau saudara meminta perubahan, maka itu akan menjadi sebuah tuntutan dan akhirnya akan jadi pertengkaran antara suami dan istri. Tapi kalau hubungan suami dan istri sudah sampai di titik di mana saudara bisa menceritakan perasaan, saudara bisa menceritakan rasa takut saudara, dan suami bisa saling bertanya, kira-kira apa yang apa pendapat kamu untuk bisa saya lakukan dalam hal ini. Maka kepercayaan sudah terbangun. Waktu kepercayaan sudah terbangun, maka di situ kita bisa meminta perubahan kepada istri atau suami kita. Sama seperti Petrus bilang, Tuhan, kalau engkau mau aku lakukan sesuatu, suruh aku, maka aku akan melakukannya. Jadi bukan menuntut tapi meminta dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan selain kita meminta, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan berdoalah.
Karena doa orang benar besar kuasanya. Yang saya maksudkan untuk berdoa di hadapan Allah untuk pasangan atau untuk sahabat atau teman kita, bukanlah doa menuntut kepada Tuhan juga. Tuhan, saya berdoa, suami saya berubah, bertobat. Nggak ada jawaban, doa lagi, puasa, Tuhan, suami saya berubah, dalam nama Yesus, berubah. Nggak berubah juga. Bukan itu maksud saya. Maksud saya berdoa adalah, kita minta sama Tuhan, Tuhan, bekerjalah dalam hidup suamiku, bekerjalah dalam hidup istriku. Ubahlah dia Tuhan, sebagaimana Kau ingin merubah hidupnya. Karena perubahan hanya berasal dari Tuhan. Kalau kita menjadi suami atau istri yang menuntut perubahan pada pasangan kita hanya akan ribut semata-mata dengan dia dari waktu ke waktu. Dan yang luar biasa dari sebuah doa adalah, doa merubah orang yang berdoa. Semakin kita berdoa sama Tuhan, dan kita meminta sama Tuhan, aku berdoa untuk suamiku berubah. Aku juga mau berubah Tuhan. Aku menjadi seorang penolong yang sepadan bagi dia. Aku menjadi seorang pemimpin yang baik bagi istriku. If you want to be a better marriage, slide berikutnya. If you want to be a better marriage, start by making better you. Kalau saudara ingin membuat pernikahan menjadi jauh lebih baik, mulailah dari hidupmu berubah di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23-24. Ini perkataan Daud. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kata Daud. Inilah doa kita di depan Tuhan. Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku Tuhan. Apakah jalanku ini serong apa tidak? Kalau jalanku serong, tunjukkanlah kepadaku. Sehingga aku bisa berjalan ke jalan yang benar. Dan hidupku bisa berubah. Dan ketika hidupku berubah, pernikahanku pun akan berubah. Hal yang ketiga yang saya bagikan mengenai pernikahan, mengenai kebenaran akan pernikahan adalah, pernikahan tidak dirancang Tuhan untuk 50-50. Karena waktu kita menikah, sadar nggak sadar, kita berpikir, oke, saya pria, saya kerja cari uang, kamu istri di rumah, urus rumah, dan urus anak-anak. Betul? Setuju? Itu konsep yang kita punya. 50-50. Bahkan bicara masalah keuangan pun, oke, keuangan saya, keuangan kamu. 50-50. Atau mungkin kalau kita ada yang berbagi lagi, oke, 50-50. Separuh gaji saya masukin tabungan rekening, separuh gaji saya masukin rekening. Saya punya 25, dia punya 25, ada 50 untuk rumah. Kita berpikir bahwa pernikahan kita bisa 50-50. Tapi pernikahan itu sebenarnya bukan 50-50. Yang ingin saya bagikan adalah pernikahan itu adalah 100%. Oke. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasia pernikahan ini besar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pernikahan adalah 50-50. Saya yang minta maaf, kamu yang mendekat. Saya yang mendekat, kamu yang minta maaf. Hari ini saya traktir, besok kamu yang traktir. Kamu yang menghampiri, saya yang merendahkan diri. Betul? Bukankah itu konsep yang kita punya dalam sebuah pernikahan? Tapi waktu saya tahu bahwa rahasia ini besar dalam pernikahan. Ketika laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, dengan wanita. Maka rahasia ini besar. Dan rahasia ini berbicara mengenai Kristus dengan jemaatnya. Kita buka di selanjutnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Saya tidak akan baca seluruh ayat, tapi saya akan baca di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi pernikahan adalah berbicara seperti Kristus dengan jemaat. Tidak ada 50-50 waktu Kristus datang ke dunia untuk jemaat. Dia datang ke dunia. Dia datang mengampuni dosa setiap kita. Dia yang benar, tapi dia disalahkan.
Dia yang tidak harusnya dipermalukan, tapi dia yang ditelanjangi dan disalibkan di atas kayu salib. Dan semua orang menghina dia. Dia adalah orang pribadi yang harusnya tidak terluka. Tapi karena setiap kita dilukai, dicambuk berdarah dan merasakan sakit yang sangat amat hebat. Lambungnya ditikam, kepala dikasih duri, mulutnya dicocokkan dengan spons. Pada hari itu Tuhan sendiri berkata, Elai, Elai, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia yang seharusnya tidak mengalami kesendirian. Tapi dia yang mengambil itu di atas kayu salib untuk dia merasa sendiri. Hanya karena kita. Dia seharusnya yang berharga. Tapi dia menjadi tidak berharga, priceless ketika dia ada di kayu salib. Dia yang pada waktu di Taman Getsemani berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau boleh, cawan ini lalu dari hadapanku. Aku nggak mau naik ke atas kayu salib. Tapi karena kita, akhirnya dia mau berjalan ke atas kayu salib. Sekalipun ia tahu untuk berjalan ke sana itu berat. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ketika dia harus memikul salib menuju Bukit Golgota itu seberapa jauh panjang yang harus dia lalui? Apakah Tuhan kita tidak tahu betapa beratnya pikul salib yang harus ia pikul dalam hidupnya untuk menanggung dosa kita? Tuhan sudah tahu bahwa itu berat. Tuhan sudah tahu bahwa itu menyakitkan. Bahkan dia berdoa sekali lagi, Tuhan, Bapa, kalau boleh aku nggak lalui ini semua. Tapi itulah kehendak Tuhan. Dan akhirnya Yesus lakukan untuk kita. Bukankah demikian pula harusnya hubungan kita dengan sesama kita, dengan istri dan suami kita? Kadang kita berkata dalam hidup kita, kenapa harus saya lagi sih yang ngalah? Benar nggak? Kenapa sih harus saya lagi yang harus ngalah? Kenapa sih harus saya lagi yang harus saya mendekatin dulu terlebih dahulu? Kenapa sih harus selalu saya yang disalahin? Kamu nggak pikir saya malu? Kamu gak pikir bahwa sebagai seorang pria kita gak punya harga diri? Kamu gak pernah pikir, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang minta maaf dulu sama kamu? Kenapa harus saya sepertinya harga diri saya dihancurkan dan dilemparkan? Saya gak merasa saya adalah pria yang berharga. Bahkan istri bisa berkata, emang cuma kamu yang ngerasain begitu? Saya juga ngerasain yang sama. Kamu gak pernah mengerti saya, kamu gak pernah berkorban buat saya sepertinya diinjak-injak sebagai seorang wanita. Kau putuskan semuanya seorang diri. Di mana kewanitaan saya? Lalu kita bersepakat, oke, kalau gitu kita 50-50 ya. No, bukan itu yang Tuhan maukan. Rahasia ini besar dalam pernikahan, yaitu berbicara mengenai Kristus dan jemaat. Jadi kalau ada yang salah dengan istri kita, biarlah saya yang disalahin. Kalau ada yang perlu dihina, biarlah saya yang dihina. Kalau ada yang perlu tidak berharga, priceless, biarlah kita yang menjadi priceless karena dia. Kalau kita punya keinginan dan banyak keinginan yang kita punya, kita bisa berdoa dan berkata, Tuhan, aku sebenarnya nggak mau. Aku pengen beli ini, aku pengen beli itu. Aku pengen melakukan ini, aku pengen melakukan itu. Tapi karena kasihku kepadanya, it's okay, semua keinginanku. Dan hari ini aku hidup bersama-sama dengan istriku. Dan hari ini aku hidup bersama-sama dengan suamiku. Karena inilah sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah 50-50. Tapi pernikahan adalah 100%. Yang keempat, yang terakhir yang saya bagikan mengenai kebenaran pernikahan. Pernikahan tidak boleh diceraikan. Mari kita buka Matius 19 ayat 4-9. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, ini murid-muridnya. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kita lanjut slide berikutnya. Yohanes 8 ayat 3-6. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini yang menarik. Pada waktu itu orang ahli-ahli Farisi datang menghampiri Yesus dan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina dan diperhadapkan pada Yesus. Tuhan, Musa dengan hukumnya akan melempari wanita yang berzina dengan batu. Apa pendapatmu? Lalu yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia membungkuk ke tanah dan dia nulis di tanah. Pada zaman itu, ahli-ahli Taurat telah banyak sedikit memelintir mengenai hukum Taurat. Kenapa? Kita buka di slide berikutnya. Imamat 20, slide berikutnya, ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi memang sebenarnya di dalam Yohanes tadi dituliskan mengenai bahwa ahli Taurat hendak mencoba Yesus itu benar. Kenapa? Karena kalau kita berpacu pada Imamat 20 ayat 10, kalau ada orang kedapatan berzina, maka laki-laki dan perempuan itu akan dihukum mati. Pada waktu ahli Taurat memperhadapkan wanita yang berbuat zina, di mana laki-lakinya? Kalau mereka kedapatan ketangkap basah berbuat zina, ada laki-laki dan ada perempuannya. Itu satu hukum, satu peraturan. Kalau kamu mau mendapati bahwa ini berzina, dua-duanya. Dan yang satu lagi maksud saya begini. Pada waktu itu dipertanyakan pada Yesus, Tuhan lalu apa yang harus aku lakukan? Bukankah Musa akhirnya memberikan surat cerai juga pada suami istri yang berzina? Betul? Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia memukuk dan menulis di tanah. Banyak tafsiran yang menafsirkan kenapa Tuhan Yesus memukuk dan menulis di tanah. Tapi saya berpendapat ada satu hal yang penting, yang saya pikir ini adalah hal yang paling tepat. Pada waktu Tuhan Yesus menuliskan di tanah, memukuk dan menulis di tanah, ia lagi menunjukkan kepada orang-orang Farisi 2 loh batu di atas puncak Gunung Sinai yang ditulis oleh tangan Tuhan. Kamu hari ini bilang, kalau ada perempuan berbuat zina dihukum mati. Kamu bilang Musa memberikan surat cerai. Tapi Yesus sudah menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Musa memberikan surat cerai karena kedegilan hatimu. Tuhan Yesus ingin menyampaikan, ingat 2 loh batu yang pertama kali ditulis oleh tangan Tuhan di puncak Gunung Sinai. Jangan berzina. Artinya apa? Ketika orang kedapatan berzina, maka dua-duanya dihukum mati. Jadi kalau ada orang berzina, lalu cerai, hukumannya sebenarnya mati. Jadi artinya adalah prinsipnya, kalau saudara berzina, saudara bercerai, saudara mati dua-duanya. Artinya perceraian tidak boleh dilakukan di dalam sebuah pernikahan. Sampai mati, sampai maut memisahkan kita, itulah sebuah pernikahan. Saya berharap bahwa hubungan kita ke depannya suami dan istri, setiap keluarga boleh terbangun. Tidak lagi ada kata perpisahan di tengah-tengah kita. Lalu kalau saudara berpikir, bagaimana kalau suami saya salah berbuat hal yang buruk? Bagaimana kalau istri saya berbuat hal yang buruk? Rahasia ini besar. Sama seperti Kristus mengorbankan diri bagi jemaatnya. Demikianlah hidup kita, suami dan istri, saling memberikan diri. Mengampuni setiap dosa dan pelanggarannya. Memberikan kasih karunia kepadanya.
dan berjalan bersama-sama. Yesus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Demikian pula kita tidak pernah meninggalkan suami atau istri kita di dalam pernikahan kita. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri dan menundukkan kepala. Saya undang tim musik maju ke depan. Jadi sebagai satu kesimpulan, pernikahan adalah tempat untuk menerima dan melengkapi. Pernikahan bukanlah tempat untuk menuntut perubahan, tapi mintalah. Yang ketiga, pernikahan tidak dirancang 50-50. Dan yang keempat, pernikahan tidak boleh diceraikan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Jikalau kami boleh belajar mengenai hubungan suami dan istri. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau berdoa biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Allah dalam kehidupan kami. Rahasia ini besar. Tapi beri kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk kami bisa menjalankan pernikahan kami. Hubungan kami. Suami dan istri. Bahkan aku berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Biarlah jemaat boleh membangun hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan. Dengan cara yang benar Tuhan. Roh Kudus, aku menyerahkan seluruh hidupku, seluruh hidup kami jemaat-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu.